adik-adik semua yang disayang Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan Kak Andrea. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita lanjutan minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin cerita tentang apa? Ya, betul, Bahtera Nuh. Nah, sekarang Kak Andrea akan bercerita tentang Menara Babel. Adik-adik simak cerita ini ya. Adik-adik bisa membaca kisah ini dalam Alkitab Kejadian 11 ayat 1-9. Jadi, air bah yang Allah kirimkan lambat laun menjadi kenangan yang tidak terlupakan bagi Nuh dan keluarganya, adik-adik. Keluarga Nuh terus bertambah sehingga mulai lagi dipenuhi oleh manusia sejak peristiwa air bah yang lalu. Namun, dari hari ke hari, manusia ini semakin bertambah jahat. Ketika manusia mengembara dari timur, mereka menemui tanah yang rata. Pada masa itu, semua orang berbicara masih dalam bahasa yang sama, yaitu satu bahasa. Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lainnya, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya. Kemudian, marilah kita membangun sebuah kota yang besar dengan sebuah menara yang sangat tinggi di dalamnya, sehingga kita tidak tercerai-berai dan kita akan menjadi terkenal. Jadi, orang-orang ini tidak mau berpisah satu dengan yang lain, adik-adik, tetapi Tuhan tidak berkenan. Nah, mereka kemudian membangun kota dan menara. Namun apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Apa yang mereka kerjakan tidak pernah selesai karena Tuhan mengacau balaukan semuanya itu dan membuat mereka tercerai-berai. Mereka pun tidak lagi menggunakan bahasa yang sama untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, Tuhan membuat mereka tidak satu bahasa lagi agar mereka tidak membangun kota itu, adik-adik. Nah, kota yang tidak selesai itu dinamakan Babel, yang artinya kekacauan. Jadi Babel itu artinya kekacauan ya, adik-adik. Semenjak hari itu, berbagai bahasa mulai digunakan di atas bumi. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia semakin jauh dari Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, adik-adik. Mereka mulai membuat patung berhala dari kayu dan batu dan kemudian menyembahnya. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka malah menyembah patung, adik-adik. Mereka menganggap kayu dan batu itu sebagai Tuhan yang dapat mendengar doa-doa mereka dan juga yang dapat menolong mereka. Mereka tidak lagi memanggil nama Tuhan yang benar atau mengenal kehendaknya. Jadi di Ur ada seseorang yang bernama Abram. Abram berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya ya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya, meskipun orang-orang di sekelilingnya berbuat jahat. Tuhan berfirman kepada Abram, tinggalkan keluargamu dan pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu Abram menaati perintah Tuhan meskipun dia tidak memahaminya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah berhala, menyembah patung, dan lain-lain selain Tuhan ya. Nah, Kak Andrea punya pertanyaan buat adik-adik di rumah. Yang pertama, apakah Allah senang melihat orang-orang membangun Menara Babel? Ada yang tahu jawabannya? Ya, pasti tidak senang. Tuhan tidak senang melihat orang-orang membangun Menara Babel ya. Yang kedua, apakah yang Allah lakukan untuk menghentikan bangunan Menara Babel tersebut? Ya, Tuhan membuat mereka tidak satu bahasa. Jadi Tuhan membuat berbagai-bagai bahasa ya untuk menghentikan
mereka untuk membangun menara Babel. Yang ketiga, apa perintah Allah kepada Abram? Ya, betul. Tinggalkan keluargamu dan pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oke. Demikian cerita firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan. Adik-adik terus ikuti ibadah Golden Kids ya. Dan kita akan mendengarkan cerita selanjutnya. Oke? Ya, yeay. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah Golden Kids ini ya Tuhan. Dan kami mau belajar firman-Mu lebih lagi. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bye-bye. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.